Hai, balik lagi di channel Sansan Bukan Wawa. Hari ini aku akan share tentang asuransi jiwa dan asuransi kesehatan. Mana sih yang lebih bagus? Tonton video sampai habis ya. Nah, sebelum kalian nonton, jangan lupa klik subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya. Jadi kalian tahu kalau aku upload video baru, oke? Oke, nah, mengenai asuransi. Aku tahu buat sebagian orang asuransi itu kayak stigmanya terkesan negatif. Karena agen asuransi itu banyak banget. Aku juga agen asuransi, tapi tenang aja, aku bukan mau jualan dari asuransi aku ya, tapi aku pengen share aja tentang asuransi jiwa dan kesehatan gitu. Karena mungkin dua itu yang lumayan terkenal ya di masyarakat kita. Kayak tadi aku bilang, kenapa sih asuransi itu kesannya kayak stigma negatif? Karena aku pun juga ngerasain sebelum aku mulai jadi agen, aku tuh ngerasa kayaknya agen asuransi tuh kalau jualan terus aja gitu kan, nawarin gitu kan, dan kita harus rutin kan bayar bulanan ya nggak sih? Dan kita nggak ngelihat ada bentuk fisiknya kayak kalau kita beli barang ya nggak? Jadi akhirnya jadi kayak orang mikir dulu buat mahamin sebenarnya butuh nggak sih asuransi, sementara si agen terus aja misalnya nawarin, dan akhirnya jadi kayak kitanya akhirnya jaga jarak sama agen asuransi. Padahal sebenarnya asuransi itu penting banget, karena buat aku ya yang dulunya bukan agen, aku juga customer gitu kan, dan akhirnya jadi agen itu karena aku ngeliat pentingnya asuransi. Buat kalian yang mungkin biasa nabung ya kan, tapi nabung buat apa sih sebenarnya? Buat masa depan. Dan kalau misalnya kita ngomongin masa depan, apa masa tua ya kan, tapi kita nggak tahu nih di kita sekarang, di usia kita sekarang sampai nanti tua tuh akan apa ada yang terjadi. Misalnya ada sakit ya kan, amit-amit meninggal, terus kita punya tanggungan. Makanya dua asuransi yang aku pengen bahas itu adalah kesehatan sama jiwa. Mana yang lebih penting gitu? Aku ngerti dua ini penting kok gitu. Jadi buat agen asuransi mungkin yang nonton ini buat bilang enggak, dua-duanya penting. Iya ngerti ya kan, aku juga tahu itu penting, tapi aku cuma pengen kasih tahu mana yang lebih penting lagi dari dua ini. Karena tentunya kita kan punya pengeluaran rutin bulanan, udah gitu kita juga mungkin nggak punya budget buat langsung dua-duanya ambil ya nggak. Terus kita harus prioritasin mana dulu sih sebenarnya yang lebih baik diambil. Kalau dari aku saranin adalah asuransi kesehatan. Kenapa asuransi kesehatan? Karena asuransi kesehatan itu pentingnya kayak gini ya. Kalian sekarang masih muda, nggak berasa sakit yang kayak paling ke dokter umum lah, yang rawat jalan, yang pakai obat aja juga sembuh, ya kan? Akan jarang-jarang lah rawat inap, ya nggak sih? Tapi kalau misalnya namanya sakit, kita nggak ada yang bisa prediksi, ya kan? Sakit yang parah gitu, yang sampai perlu operasi. Terus udah itu bisa di cover lah, misalnya pakai asuransi dari kantor, misalnya kalau kalian kerja gitu ya. Dari kantor ada, bener itu kalau misalnya emang udah ada lumayan lah, itu bisa jadi backup. Kenapa aku bilang backup? Karena kalau misalnya kalian udah pensiun, misalnya umur 55 pensiun, berarti kalian udah gak dapat lagi dong asuransi kesehatan ya. Nah abis dari situ terus gimana ya kan? Apakah kalian akan pakai tabungan kalian untuk bayar rumah sakit misalnya kalau hampir rawat inap? Tabungan kalian udah tabung-tabung nih dari selama kerja, selama masa muda, bisa jadi lo abis gitu pada saat kalian udah tua dan terpaksa harus rawat inap yang makan biaya gede gitu. Makanya kalau misalnya udah dari situ, kalian harus ngambil asuransi kesehatan. Cuman ya siap-siap aja, preminya akan mahal gitu. Dan namanya asuransi itu yang perlu kalian tahu ya, ibaratnya tuh kayak kita ngambil dulu di awal pada saat kita masih sehat gitu loh, bukan ngambil pada saat sakit. Kalau misalnya semua orang kayak gitu nih ngambil asuransi pada saat sakit, ya yang ada semua perusahaan asuransi akan rugi dong ya kan. Makanya ngambil asuransi itu pada saat kita lagi sehat. Nah, kalau kalian ngandelin asuransi kantor, udah gitu nanti pas umur 55 baru ngambil nih, pas pensiun baru ngambil. Kalau kalian masih sehat, syukur banget, ya udah ambil. Paling ruginya adalah dari resikonya adalah cuman preminya aja tinggi, ya kan, lebih tinggi pasti kan umur 55 ngambil ya. Tapi kalau misalnya amit-amit ada sakit apalah, misalnya kayak diabetes gitu kan, kolesterol tinggi, ada riwayat jantung, yang mungkin bisa terjadi di usia-usia mulai agak-agak baya gitu ya, udah 40 ke atas gitu. Udah kayak gitu ya, nggak akan bisa tuh asuransi kita ambil ya kan. Asuransi juga nggak akan ada yang mau ya kan, kecuali mungkin asuransinya mau tapi dikecualiin tuh penyakitnya.
Ya jadinya sama aja bohong ya nggak sih, misalnya diabetes, akhirnya penyakitnya berhubungan sama diabetes dikecualikan, padahal mungkin dari situ yang akan sering dipakai buat berobat adalah karena penyakit diabetesnya, ya kan. Mungkin dia kalau misalnya kena demam berdarah ya diganti, oh kalau kena tipes diganti gitu, penyakit-penyakit yang nggak ada hubungannya sama si diabetes misalnya. Tapi kan justru yang akan jadi makan biaya gede adalah karena penyakit itu gitu. Makanya aku saranin adalah asuransi kesehatan yang diambil, dan sebelum pensiun tentunya, pada saat kita masih sehat gitu. Terus pertimbangan lainnya lagi, kenapa kesehatan bukan jiwa. Misalnya kita gitu ya, belum punya anak deh, misalnya masih single ya, terus kita ambil asuransi kesehatan, lalu misalnya kita ambil kerja juga gitu kan, dari kerjaan juga kita dapat nih asuransi kesehatan, tapi kita punya asuransi kesehatan pribadi ya kan, aman. Amit-amit suatu saat sakitnya itu misalnya sampai harus bed restnya juga nggak cuma sebulan 2 bulan. Oke, sebulan 2 bulan kantor masih bisa nerima, masih dapat gaji gitu. Lama-lama udah bulan ketiga bisa jadi kantornya udah mulai nggak kasih gaji, tapi asuransi masih jalan. Terus kalau udah sampai 6 bulan bisa jadi harus dipecat, ya nggak sih, karena udah nggak bisa kerja, nggak bisa kontribusi, ya kan. Akhirnya dari situ kalau misalnya nggak punya asuransi kesehatan pribadi, gimana? Mau bayar dari mana? Bayar dari tabungan sendiri, kita masih muda, mungkin tabungannya belum banyak gitu kan, akhirnya bisa habis, dan akhirnya harus minta bantuan kemana? Ke orang tua kalau masih ada, ke saudara kalau misalnya mau bantuin, ya kan, atau mentok-mentok ke kita bisa. Untungnya sih sekarang ada kita bisa, tapi kan juga nggak bisa jamin tagihan itu akan bisa kebayar semua dari sumbangan dari kita bisa, ya nggak sih. Makanya asuransi pribadi itu pada saat kita masih sehat itu penting gitu. Itu yang tadi aku bilang ya, poin nomor 2. Lalu poin yang ketiga, kalau misalnya kalian udah married, udah punya anak, udah punya tanggungan, ya kan, udah punya tanggungan, terus kalian nggak punya nih asuransi kesehatan pribadi ya, terus misalnya kejadian kayak tadi aku ceritain, ada sakit yang sampai akhirnya harus bed rest, nggak bisa kerja, dan akhirnya nggak punya asuransi kesehatan pribadi, lalu tanggungan kita gimana? Ya kan, buat kita sendiri sakit aja kita akhirnya harus ngabisin tabungan, bahkan misalnya jual rumah atau pinjam ke orang tua kalau masih ada, ke saudara kalau ada yang mau, sementara kita masih punya anak yang kita tanggung loh gitu. Itu makin double gitu kan pikirannya, sementara kita nggak bisa fokus buat nyembuhin diri, banyak pikiran. Kebayang gak sih, itu akan jadi sangat-sangat berat gitu. Itu aku juga pengen cerita, kayak papaku juga sakit diabetes. Itu dia waktu habis pensiun emang agak drop karena biasanya kerja, udah gitu jadi nggak kerja kan, jadi akhirnya penyakit diabetes yang dia dari dulu punya itu akhirnya jadi makin mempengaruhi kesehatannya dia gitu. Jadi dalam jangka waktu kayak 2 tahunan itu drop banget, dan akhirnya harus dirawat. Tapi karena kita nggak punya tabungan, kita juga KPR rumah lagi nyicil waktu itu, rumah orang tua, ya kan. Aku juga baru kerja kayak baru berapa 2 tahun 3 tahun, tabungan juga masih dikit banget, jadi aku juga nggak bisa kontribusi. Terus udah gitu mau gimana? Apakah rumah akhirnya harus dilegoin? Terus kita tinggal di mana gitu kan? Itu semua jadi pemikiran, dan akhirnya jadi kita nggak bisa ngasih yang terbaik nih buat kesehatan papa aku waktu itu. Jadi akhirnya kita ICU cuma sebentar, udah lihat tagihan ICU tiap hari berapa, dan akhirnya terpaksa harus dibawa pulang gitu, dibawa pulang sebisa mungkin, akhirnya dibawain kayak oksigen pulang gitu ke rumah, dan nggak bisa lama, udah cuma berapa hari udah nggak ada gitu. Makanya jadi itu pengalaman aku yang pengalaman pahit banget, gimana rasanya kita sebagai anak itu nggak bisa ngasih yang terbaik buat orang tua, ya kan. Dimana orang tua juga waktu itu rumah masih nyicil gitu kan, aku juga kerja nggak bisa bantu banyak gitu kan, tabungan masih dikit. Makanya menurut aku selama kalian masih muda, ngandelin asuransi kantor itu mungkin sampai batas kalian bisa ada alokasi duit buat premi asuransi. Pada saat kalian udah bisa nih ya, ada alokasian premi asuransi gitu, misalnya dari 500 sampai 1 juta lah, cepetan ambil gitu. Kecuali misalnya mungkin kalian masih baru banget nih kerja, gajinya masih gaji UMR, dari situ tunggu dulu deh, misalnya sampai 2 tahun kerja gitu kan, 2 tahun 3 tahun, sampai akhirnya bisa nih ngalokasiin sekian gitu kan, sekian ratus ribu atau sekian juta, cepetan ambil sebelum kita nggak tahu ya apa yang terjadi. Karena aku banyak banget dengar cerita ada orang nih autoimun lah segala macam, dan akhirnya dia
nggak bisa kerja gitu, dan dia juga punya anak gitu kan, suaminya juga kerjanya waktu itu freelance, dan akhirnya ke finansialnya benar-benar campur aduk gitu, kalang kabut gitu, dan akhirnya harus jual rumah, jual harta harus jual harta segala macam. Makanya itu kesehatan ya yang paling penting, asuransi kesehatan. Nah terus kalau kenapa lagi sih harus asuransi kesehatan bukan jiwa? Pada saat kita udah punya asuransi kesehatan, ya kan, contoh udah punya anak gitu, udah punya tanggungan, oke lah kita jadi nggak ngebebanin, ya kan, kita udah punya asuransi kesehatan, kita nggak membebani minimal orang tua atau saudara, ya kan, tinggal mikirin kayak anak segala apa gitu ya, tanggungan kita dari tabungan. Nah itu topik lain lagi deh gitu ya, minimal kita nggak nyusahin diri sendiri, kita nggak nyusahin, karena dari asuransi kesehatan kita bisa cover nih buat diri sendiri dulu. Jangan sampai kayak ibaratnya gini, kita mau nolongin orang lain tapi kita nggak bisa nolong diri sendiri, itu kan gawat ya kan. Kayak kalau misalnya kita lagi naik pesawat, misalnya ada kejadian apa sampai akhirnya masker oksigen jatuh, terus kita bawa anak ya kan, itu kan aturan utama kita pakai dulu masker oksigen buat kita sendiri kan, baru kita pakein buat anak. Jangan apa kita pakein buat anak terus kita nggak pakai, terus kita udah keburu pingsan gitu kehabisan oksigen, ya nggak sih? Sama itu sebenarnya poinnya. Jadi untuk asuransi kesehatan yang pribadi juga sama, ambil dulu buat sendiri, pastiin kita nggak nyusahin orang lain dulu, baru deh kita pikirin yang lain gitu. Lalu misalnya kenapa nggak asuransi jiwa atau kesehatan? Sekarang aku balik, misalnya ngambilnya asuransi jiwa dulu nih, baru kesehatan. Oke lah, kita kalau misalnya sampai meninggal, ya kan, kita nggak ada expense. Namanya orang meninggal ya udah, ya kan, expense paling buat pemakaman sekali doang, ya nggak sih, pemakaman segala macam. Nah, tapi kalau misalnya bukan resiko meninggal, sakit, ya kan, tapi kita punya asuransi jiwa, bisa dipakai buat apa? Ya nggak sih? Ya udah, kita tetap harus bayar tuh premi asuransi jiwa. Sementara kesehatan, ya kan, ngandelin dari mana nih? Dari tabungan atau dari harta kita jualin. Nah makanya yang aku bilang, kenapa asuransi kesehatan. Nah semoga ini jadi ngebantu kalian buat yang masih bimbang nih, sebenarnya harus ngambil mendingan kesehatan dulu atau jiwa dulu ya kan. Kalau aku bilang kesehatan dulu, udah kesehatan jalan, lalu kalau misalnya kalian kerja gajinya udah mulai naik lagi, baru deh ngambil jiwa, ya kan, gitu. Oke, semoga ini juga bermanfaat buat kalian. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa komen, like, dan share video ini ke teman-teman kalian. Ya, dan buat yang belum subscribe, jangan lupa klik subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya. Jadi aku semangat bikin video lain, oke? Thank you ya, dadah.